warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberi kesempatan untuk mengapresiasikan makalah kami yang bertema hukum kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat. Yang mana pada kesempatan kali ini penyaji pertama atas nama Faisal Akbar akan menjelaskan tentang hubungan anak dengan orang tuanya. Selanjutnya kami persilakan langsung kepada pemateri pertama, Ahmad Faisal Akbar. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan anak dengan orang tuanya, di mana bisa dikatakan bahwa kita itu termasuk di golongan anak dari orang tua, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap rumah atau setiap gezin, gitu. Di dalamnya, menurut hukum adat, anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan oleh sepasang kekasih, yaitu seorang laki-laki dengan perempuan, dengan perkawinan yang sah juga, seperti itu. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, di mana anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, dan nantinya wanita tersebut yang akan melahirkan dan pria tersebut akan menjadi bapak dan menjadi suami, sekaligus menafkahi seorang istri dan anak, seperti itu. Tapi terkadang bahwa keadaan tersebut ada kalanya tidak berjalan dengan normal, yaitu ada seseorang atau sepasang kasih, mereka itu tidak terikat dalam perkawinan, tapi mempunyai hubungan atau istilahnya itu mengandung atau hamil di luar nikah, seperti itu. Jadi mereka itu tidak terikat dalam perkawinan, baik dari agama maupun kenegaraan, gitu. Jadi kejadian tersebut yaitu akan menimbulkan akibat tersendiri bagi pasangan kekasih tersebut, dan juga terhadap keturunan mereka. Yang pertama yaitu anak yang lahir dari luar pernikahan, lahir di luar nikah, hubungan anak yang akan lahir di luar perkawinan dengan wanita yang melahirkan maupun dengan pria yang bersangkutan dengan anak tersebut, tiap daerah tidak mempunyai pandangan yang sama, seperti itu. Dan mereka kadang itu dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata, seperti itu. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri pertama telah dipaparkan mengenai makalah kami hari ini. Dan untuk yang selanjutnya, pemateri kedua ada saudara Ahmad Basri, di mana di sini akan menjelaskan tentang hubungan anak dengan kerabatnya. Untuk lebih singkatnya waktu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan anak dengan kerabatnya. Hukum adat pengetahuan tentang hubungan anak dengan kerabatnya, di mana sesuatu dengan keadaan sosial dalam masyarakat bersangkutan yang berdasarkan dari sistem keturunan
keturunannya. Hukum adat di sini berlandaskan 3 macam garis keturunan, yaitu garis keturunan bapak dan ibu, dan yang kedua garis keturunan bapak, dan yang ketiga garis keturunan ibu. Menurut hukum adat, di mana susunan kerabat yang patrilineal atau matrilineal yang masih kuat, yang disebut orang tua, bukan saja dalam garis lurus ke atas, tapi dalam garis lurus ke samping, seperti paman dari ayah dan paman dari saudara ibu. Di lingkungan masyarakat hukum adat patrilineal, anak tidak hanya hormat kepada ayah maupun ibunya, tetapi anak juga hormat kepada kerabat garis keturunan ayah. Jadi hubungan anak dengan kerabat ayahnya jauh lebih erat dan lebih penting dibandingkan dengan kerabat ibunya. Dalam persekutuan patrilineal, di mana kerabat ayah tingkat derajat dan lebih tinggi dibandingkan kerabat dari ibunya. Hubungan anak dengan orang tua, bapak ataupun ibu, akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut. Dan yang pertama itu larangan kawin antara anak dengan bapak atau anak dengan ibu. Dan yang nomor 2, saling berkewajiban memelihara dan memberi nafkah. Dan yang nomor 3 itu apabila si ayah ada atau masih hidup, maka ia akan bertindak sebagai wali dari anak perempuannya apabila pada upacara akad nikah dan upacara akad nikah yang dilakukan secara Islam gitu. Kalau di lingkungan patrilineal, misalnya di Minangkabau itu, yang terutama wajib dihormati anak kemenakan selain ayah dan ibu adalah semua mama saudara laki-laki ibu, terutama yang bersangkutan, terutama yang berkedudukan sebagai kepala waris. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kedua telah memaparkan apa yang harusnya telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya pemateri ketiga, saudara Ali Hidayat, yang mana pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang pemeliharaan anak yatim. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan pemeliharaan anak yatim atau anak yatim piatu. Dalam suatu keluarga, apabila salah satu orang tua meninggal, baik itu bapak ataupun ibu sudah tidak ada lagi, sedangkan anak tersebut belum dewasa, dalam susunan masyarakat parental, maka anak akan berada dalam pemeliharaan dan tetap dalam kekuasaan ibu apabila ayah yang meninggal. Apabila ibu yang meninggal dunia sampai anaknya dewasa dan dapat hidup mandiri. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia, anak belum dewasa, maka anak tersebut akan dipelihara dan menjadi tanggung jawab dari kerabat ayah atau ibu yang terdekat dengan anak tersebut dan mempunyai kemampuan sampai dengan anak tersebut dewasa dan hidup mandiri. Lanjut, anak yatim piatu.
anak yatim piatu dalam masyarakat matrilineal atau suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan dari pihak ibu. Jika yang meninggal dunia adalah si ibu, anak tersebut tetap menetap, dipelihara dan berada dalam kekuasaan dari kerabat ibunya. Ayah hanya akan memperhatikan kepentingan dari anak-anak tersebut. Sedangkan si ayah yang meninggal dunia, maka ibu akan meneruskan kekuasaan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Misalnya di daerah di Minangkabau, jika ayah meninggal dunia dalam masyarakat patrilineal, sedangkan si anak tersebut belum dewasa, maka ibu yang akan mendidik anak tersebut. Tetapi ibu beserta anak akan menjadi tanggung jawab dan tetap tinggal di lingkungan kerabat mendiang suaminya. Jadi apabila dalam keluarga yang susunan kerabatnya unilateral, orang tuanya meninggal dunia, jika keluarga tersebut patrilineal, maka kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang ditinggal selanjutnya berada pada keluarga pihak bapak dan berada pada kekuasaan kerabat ibu jika keluarga tersebut matrilineal. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada materi ketiga telah membawakan materinya. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Roziki sebagai materi keempat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang adopsi anak atau pengangkatan anak. Dalam sebuah masyarakat adat itu keturunan itu sangat diperlukan karena untuk meneruskan kekerabatannya. Jadi keturunan itu sangat penting bagi masyarakat adat di sana. Lalu bagaimana untuk masyarakat yang tidak mempunyai keturunan atau anak? Di sana mereka mempunyai solusi, yaitu dengan mengangkat anak. Mengangkat anak sebagai keturunan mereka untuk meneruskan kekerabatan mereka. Apabila mereka tidak mempunyai anak laki-laki, maka mereka mengangkat anak laki-laki untuk meneruskan kekerabatannya. Jadi kalau anak perempuan itu dianggap tidak sah begitu. Jadi yang bisa hanya keturunan laki-laki. Jadi apabila mempunyai keturunan perempuan, maka mereka mengangkat anak laki-laki begitu. Seperti halnya pada masyarakat Bali. Terus kedudukan anak angkat dapat dibedakan antara anak angkat sebagai penerus keturunan. Seperti di Lampung, anak orang lain yang diangkat menjadi tegak-tegi biasanya diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya. Jadi tidak jauh. Jadi anak yang diangkat itu masih ada tali persaudaraan dengan dirinya. Sedangkan di Bali, adopsi anak itu karena perkawinan dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan. Ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, di mana anak angkat tersebut dikawinkan dengan anak wanita bapak angkatnya yang disebut nyentane, dan anak angkat itu menjadi sentane tarikan yang mempunyai hak dan kewajiban dengan anak kandung. Anak angkat yang dilakukan sebagai penghormatan adalah pengangkatan anak atau pengangkatan saudara.
pengangkatan anak atau pengangkatan saudara tertentu sebagai tanda penghargaan. Misalnya mengangkat pejabat pemerintah sebagai saudara angkat. Pengangkatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum waris dari si ayah kepada anak angkatnya, kecuali ada perjanjian dalam upacara adat di hadapan pemuka adat, begitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.